Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 Landasan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru. Sekolah dasar. Nah, kita mau ngapain sih? Ngapain ya? Kita akan menampilkan video permasalahan pendidikan dan akses pendidikan. Sebelum masuk ke video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salwa Densita Sudiana. Nama saya Mahardika Raya. Nama saya Maria Tresnasiana Rejenita. Nama saya Nela Putri. Mari kita simak videonya. Pemerataan pendidikan memiliki dua aspek penting, yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencegahan dan sekaligus perubahan pola hidup kepada peserta didik. Saroni 2013 menyatakan bahwa pencerahan diperlukan sebagai suatu usaha sadar untuk menjadikan kita sebagai sosok penting dalam kehidupan dan perubahan yang dimaksud untuk mempersiapkan kita sebagai sosok yang mampu menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan. Sementara itu, akses terhadap pendidikan telah adil jika antara kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. Para pendiri bangsa meyakini bahwa peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara, yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia. Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Yang sudah kita ketahui bahwa akses pemerataan pendidikan di Indonesia sangat sekali terbatas dan juga kurang merata, apalagi di daerah terpencil dan juga pedesaan. Mereka sangat sulit mengakses pendidikan dikarenakan kurangnya fasilitas dari pemerintah. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan. Nah, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antara kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. Masyarakat yang berbudaya, pendidikan memegang peranan penting dalam proses humanisasi atau proses memanusiakan manusia yang berfokus pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh. Perubahan besar telah terjadi dalam kehidupan manusia sepanjang era globalisasi saat ini. Pendidikan merupakan komponen kunci dalam kemajuan suatu negara. Penduduk yang berpendidikan tinggi merupakan indikator negara tersebut yang maju. Akibatnya, ketimpangan pendidikan akan menghambat suatu negara untuk maju dan berkembang. Dalam konteks ini, kesetaraan berarti bahwa semua masyarakat Indonesia harus memiliki akses terhadap pendidikan yang bermutu. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu tinggi jika bangsa ini ingin maju dan berkembang. Pendidikan mengacu pada kemudahan bagi semua individu untuk mendapatkan kesempatan belajar tanpa diskriminasi, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun geografisnya. Sementara itu, pemerataan pendidikan akan berfokus pada distribusi pendidikan yang setara di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil maupun pedesaan. Pemerataan pendidikan formal merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, sistem ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau lokasi geografisnya.
Pemerataan pendidikan formal terdiri dari 3. Yang pertama, ada pemerataan pendidikan di tingkat persekolahan atau sekolah dasar, di mana pendidikan prasekolah merupakan pendidikan pada anak usia dini, misalnya seperti playgroup dan taman kanak-kanak. Nah, pada daerah perkotaan, pendidikan prasekolah ini secara formal sudah sering ditemukan, tetapi untuk daerah pedesaan ataupun daerah terpencil itu sangat jarang sekali ditemukan. Yang kedua, ada pendidikan menengah, dan yang terakhir pendidikan tinggi, di mana untuk pendidikan tinggi ini persoalannya menyangkut pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan tinggi bagi warga negara. Nah, dalam kelompok 19 sampai 24 tahun. Biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan ini juga sangat besar, sehingga banyak anak-anak yang tidak melanjutkan jenjang sekolahnya ke pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan non-formal adalah bentuk pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal. Nah, pembangunan pendidikan juga menghadapi permasalahan dalam peningkatan akses dan pemerataan pendidikan non-formal. Ada beberapa contoh pendidikan non-formal. Yang pertama, ada yang namanya kelompok belajar, di mana akan terbentuk kelas-kelas kecil yang diadakan oleh masyarakat ataupun individu untuk membantu anak-anak atau dewasa dalam belajar. Nah, kelompok belajar ini akan membantu siswa merasa lebih percaya diri terhadap kemampuan yang mereka punya. Yang kedua, ada pelatihan keterampilan, di mana program ini akan berfokus pada pengembangan keterampilan praktis seperti menjahit, memasak, ataupun keterampilan yang lainnya. Yang ketiga, ada pendidikan keaksaran, di mana pendidikan non-formal dalam keaksaran akan berfokus pada pengembangan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung di luar dari sistem pendidikan formal. Nah, program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Dan yang terakhir, ada yang namanya kursus online, di mana pembelajaran daring yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan waktu dan juga lokasi. Pentingnya pendidikan non-formal, yang pertama ada yang namanya aksesibilitas, di mana pendidikan non-formal berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan, terutama bagi masyarakat yang sulit menjangkau pendidikan formal ataupun lokasi dan biaya yang dibutuhkan. Yang kedua, ada fleksibilitas, di mana program pendidikan non-formal ini seringkali lebih fleksibel dalam hal waktu dan juga metode pengajaran. Kelas dapat diadakan pada waktu yang sesuai untuk peserta seperti malam hari ataupun akhir pekan, sehingga lebih memudahkan diakses oleh mereka yang memiliki pekerjaan atau tanggung jawab yang lain. Yang ketiga, ada yang namanya relevansi, di mana materi yang diajarkan dalam pendidikan non-formal seringkali lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Nah, di dalam pendidikan non-formal akan berfokus pada pengembangan keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan non-formal ini akan membantu peserta untuk mandiri secara ekonomi dan akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan pemerataan pendidikan, di mana ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal di dalam pendidikan itu sendiri, dan yang kedua ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini adalah faktor yang mempengaruhi atau faktor yang berada di luar pendidikan. Di dalam faktor internal ini ada yang namanya peserta didik, pendidik, ataupun fasilitas dalam bentuk mendidik. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi belum meratanya suatu pendidikan. Nah, faktor yang pertama ini adalah faktor ekonomi, di mana tidak bisa dipungkiri bahwa semakin rendah ekonomi masyarakat, maka akan susah mencari pendidikan yang layak. Dan bagi orang yang kekurangan dalam segi ekonomi, kesadaran pendidikan pun semakin menipis, sehingga masyarakat lebih baik tidak meneruskan pendidikan dan lebih baik untuk membiayai kehidupan hidup sehari-hari. Faktor yang kedua adalah rendahnya sarana fisik. Nah, di mana rendahnya sarana fisik ini berarti rendahnya kualitas, bahkan tidak adanya sarana prasarana pendidikan. Rendahnya kualitas yang dimaksud seperti meja, kursi, ataupun bangunan yang kurang layak pakai. Faktor yang ketiga adalah rendahnya prestasi siswa. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, dikarenakan siswa itu memang malas, dan yang kedua dikarenakan kurang maksimalnya peran guru dalam menjalankan tugasnya.
Faktor yang terakhir adalah rendahnya kesejahteraan guru, di mana kurangnya penghasilan atau gaji guru akan mempengaruhi kesejahteraan guru tersebut. Yang sudah kita ketahui bahwasannya semakin tinggi atau bermutu pendidikan, maka biaya yang dikeluarkan pula akan semakin mahal. Sehingga masyarakat tidak mampu membiayai dikarenakan ekonomi yang rendah. Di daerah terpencil, banyak sekolah yang kesulitan mendapatkan guru yang berkualitas dan juga berkompeten, sehingga pendidikan tersebut akan menjadi terganggu. Faktor yang mempengaruhi belum meratanya pendidikan di Indonesia yang pertama ada globalisasi, di mana globalisasi sebagai proses integrasi yang melibatkan pertukaran informasi, budaya, dan ekonomi di seluruh dunia. Nah, globalisasi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pendidikan di berbagai negara. Faktor yang kedua adalah di bidang teknologi, di mana dalam pendidikan teknologi itu sangat sekali dibutuhkan. Teknologi ini mempunyai dampak positif maupun negatif. Nah, sehingga menyebabkan tidak meratanya suatu pendidikan. Dampak negatif teknologi dalam pendidikan adalah menyalahgunakan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk bertindak kriminal maupun pelanggaran asusila. Penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia itu yang pertama ada dari sarana prasarana, yang kedua yaitu adalah kualitas guru, yang ketiga yaitu masalah ekonomi, dan yang terakhir kurangnya relevansi dalam pendidikan di Indonesia. Dari segi sarana dan prasarana, pendidikan di Indonesia dikatakan kondisinya masih kurang mencukupi di berbagai daerah, seperti yang terdapat di desa-desa yang terletak jauh dari pusat kota. Masih banyak gedung sekolah yang rusak ataupun tidak layak, penggunaan media belajar masih minim, perpustakaan tidak memadai sehingga sumber buku pembelajaran tidak lengkap, pemakaian teknologi informasi. Hal tersebut tentu akan sangat mempengaruhi secara langsung kualitas pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, sangat penting bagi bangsa Indonesia, khususnya pemerintah, untuk meningkatkan sarana dan prasarana agar pembelajaran bisa berjalan dengan sangat baik, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan di negara Indonesia. Rendahnya kualitas guru, keadaan guru di Indonesia bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena masih banyak guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya dalam merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Ada 4 dampak dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu kesempatan terbatas. Yang kedua, tingkat pengangguran tinggi. Yang ketiga, kurangnya kesehatan dan kesejahteraan anak. Dan yang terakhir yaitu adalah melambatnya perekonomian negara. Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan mereka. Ketika anak-anak mendapatkan akses dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, mereka memiliki potensi yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang. Dampak dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menyebabkan kesempatan terbatas, di mana anak-anak dengan pendidikan yang terbatas mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, sehingga menghambat kemajuan dan pertumbuhan pribadi mereka. Dampak akhir yang sangat disayangkan ialah anak-anak tidak mampu bersaing maupun bertahan di kehidupan secara keseluruhan nantinya. Tingkat pengangguran tinggi. Dalam era globalisasi dan teknologi yang terus berkembang, persaingan di dunia kerja semakin ketat. Perusahaan cenderung mencari karyawan dengan keterampilan yang kuat, pengetahuan yang mendalam, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Anak-anak yang kurang pendidikan seringkali tidak dapat memenuhi kriteria ini, sehingga mereka sulit menemukan pekerjaan yang layak. Kesehatan dan kesejahteraan anak kurang. Dampak kurangnya pendidikan pada kesehatan anak juga berlanjut hingga ke masa dewasa. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai cenderung memiliki tingkat pendapatan yang rendah, akses terbatas terhadap sumber daya kesehatan, dan kesenjangan sosial ekonomi yang lebih besar. Hal ini menghasilkan ketidaksetaraan dalam kesehatan dan berpotensi memperburuk kondisi kesehatan mereka di masa depan. Melambatnya perkembangan perekonomian negara. Kurangnya pendidikan juga dapat memperburuk masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketegangan sosial. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran yang meluas karena tidak ada sumber daya manusia yang mencapai standar perusahaan-perusahaan tempat di mana mereka bisa dipekerjakan. Tidak memiliki pekerjaan membuat mereka tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Upaya pemerintahan
atas mengatasi pendidikan yang tidak merata, yaitu yang pertama ada pembangunan infrastruktur yang merata, yang kedua itu ada meningkatkan kualitas guru, yang ketiga itu ada beasiswa kepada siswa-siswa yang ekonomi yang kurang, dan yang terakhir keterlibatan pada masyarakat. Pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil dan desa. Hal ini menjadi salah satu langkah yang harus diambil untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan agar anak-anak di daerah terpencil pun memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Meningkatkan kualitas pendidikan memerlukan perhatian khusus pada kualitas guru. Pemerintahan perlu merancang program pelatihan dan mengembangkan profesional yang berkelanjutan agar dapat menjadi solusi untuk menarik dan mempertahankan tenaga pendidik yang berkualitas. Pemerataan pendidikan juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Orang tua, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya perlu berperan aktif dalam mendukung pendidikan di daerah mereka. Agar mendorong partisipasi orang tua dan komunitas dalam pendidikan anak-anak dapat memperkuat hubungan antara sekolah dan lingkungan di sekitar. Sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.